Halo, selamat datang di channel Made Pandu. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, comment, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Aku kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Kita langsung aja ke videonya yuk. Let's go. Welcome back. Welcome back di channel kesayangan kalian, Made Pandu. Bersama saya di sini Kak Pandu. Oke, lama sekali sudah tidak upload video nih buat kalian. Nah, kali ini Kak Pandu kembali untuk membahas tentang materi himpunan di kelas 7. Oke, sampai mana nanti Kak Pandu membahas materi himpunan untuk video yang kali ini? Oke, simak saja, langsung saja, let's go. Oke, jadi yang pertama Kak Pandu akan membahas definisi nih. Oke, definisi dari himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Oke, jadi kumpulan objek ini terdefinisi dengan jelas, maka dari itu kita dengan sangat mudah untuk mendaftar atau menentukan anggota-anggota dari kumpulan objek tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya kalian akan lebih mengerti jika Kak Pandu berikan kalian sebuah contoh. Oke, contoh yang pertama di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi Kak Pandu ingin kalian menentukan yang mana merupakan himpunan, yang mana bukan himpunan gitu ya. Oke, dari yang pertama itu kumpulan hewan berkaki dua. Kumpulan hewan berkaki dua. Jadi definisinya jelas ya, hewan berkaki dua. Jadi kalian tinggal cari yang mana hewan-hewannya itu yang berkaki dua. Contohnya ayam, habis itu burung, habis itu apa lagi yang berkaki dua ya. Ya itulah pokoknya nanti kalian cari. Jadi yang ini adalah himpunan. Oke, itu himpunan. Nah, selanjutnya yang kedua, kumpulan orang kaya di Indonesia. Nah, ini masalahnya, apakah definisi ini cukup jelas untuk kalian menentukan anggota-anggota dari kumpulan orang kaya di Indonesia? Oke, mari kita telaah. Patokan kaya itu berbeda-beda untuk setiap orang. Nah, misalkan kalau Kak Pandu nih, Kakak punya uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu udah banyak banget buat Kak Pandu ya. Jadi kalau misalkan untuk artis-artis uang 1 juta, 2 juta, itu nominalnya masih kecil buat dia ya, itu belum termasuk kaya gitu ya. Jadi batasan-batasan kaya untuk setiap orang itu berbeda. Jadi definisi di sini kurang jelas. Nah, ini jadi kita simpulkan ini bukan himpunan. Oke, selanjutnya yang ketiga, kumpulan makanan yang lezat. Ini lagi. Coba kalian telaah kumpulan makanan yang lezat. Oke, misalkan nih Kak Pandu suka makanan yang asin, terus kalian nggak suka. Kak Pandu bilang, misalkan sayur capcay itu enak menurut Kak Pandu, padahal itu asin. Tapi kalau dikasih ke kalian, itu udah pasti kalian keasinan karena kalian nggak suka asin. Jadi kakak bilang lezat, terus kalian bilang nggak lezat. Jadi itu definisinya kurang jelas, nggak sama untuk setiap orangnya. Oke, jadi itu. Nah, sekarang yang ini berarti kita simpulkan saja ya. Nah, yang ketiga itu bukan himpunan. Oke, bukan himpunan. Kemudian yang keempat, kumpulan buah-buahan yang diawali huruf M. Oke, definisinya jelas nggak? Ya jelas lah. Jadi kumpulan buah-buahan berawalan huruf M atau diawali huruf M. Jadi kalian cari aja, misalkan mangga, manggis, markisa, apalagi itu ya, cari nanti lagi yang diawali dengan huruf M. Jadi kalian bisa tentukan anggota-anggotanya tanpa pikir panjang gitu ya. Jadi yang ini merupakan himpunan gitu. Jadi diperhatikan, yang nomor 1 himpunan, yang kedua bukan, yang ketiga juga bukan, yang keempat himpunan. Jadi himpunan apa? Kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas.
Oke, selanjutnya ke penyajian himpunan. Jadi ada 3 di sini cara menyajikan himpunan. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Jadi misalkan himpunan apa ya? Misalkan himpunan A. Itu anggotanya 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Jadi kita sebutkan atau daftarkan satu-satu anggotanya. 1, 3, 5, 7. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua itu bisa dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi kita tulis nih, A sama dengan himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 9. Jadi kakak jelaskan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi di sana anggotanya 1, 3, 5, 7 itu merupakan bilangan ganjil yang kurang dari 9. Kalau kurang dari 9 berarti 9-nya nggak ikut, walaupun 9 itu bilangan ganjil ya. Jadi A sama dengan himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 9, yaitu dinyatakan dengan menuliskan sifat dari anggotanya. Kemudian yang ketiga bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut gitu. Jadi kakak naikin dulu dikit nih biar bisa kita tulis di bawahnya. Oke, jadi biasanya notasinya itu bisa kita tuliskan seperti ini ya. Notasinya pakai kurung kurawal ya. Jadi X garis lurus PX. Jadi yang X ini menyatakan anggotanya ya. Kemudian PX ini catat ya. Jadi PX itu menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X untuk bisa menjadi anggota dari himpunan tersebut. Misalkan yang di atas ini, jadi himpunan A itu anggotanya tadi 1, 3, 5, 7. Kemudian A itu kalau dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 9. Nah, kalau kita nyatakan sekarang dalam notasi pembentuk himpunan, bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi A sama dengan kurung buka kurawal X, di mana X kurang dari 9 dengan X itu elemen bilangan ganjil. Oke, jadi ini. Oke, jadi itu ya. Kita baca sekali lagi. Jadi A sama dengan kurung kurawal buka X, di mana X kurang dari 9 dengan X elemen, ini elemen yang kayak huruf E ini, elemen bilangan ganjil. Nah, itu namanya notasi pembentuk himpunan. Oke, jadi kakak harap kalian bisa mengerti dengan penyajian himpunan ini ya. Jadi bisa kalian pilih salah satu, bisa kalian nyatakan dengan menyebutkan anggotanya, ada enumerasi. Kemudian bisa kalian nyatakan dengan sifat yang dimiliki anggotanya, dan kemudian bisa kalian nyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, jadi kalau anggotanya ini banyak sekali, misalkan ada 100, 500, 1000 anggota. Jadi biasanya itu kita tuliskan agar lebih sederhana dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, selanjutnya adalah himpunan kosong dan himpunan semesta. Kita baca nih, himpunan kosong definisinya adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, itu biasanya disimbolkan dengan kurung kurawal seperti ini, buka dan tutup, atau nol dicoret gitu. Jadi bisa disimbolkan dengan kurung kurawal atau nol dicoret. Kemudian himpunan semesta definisinya adalah himpunan semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Nah, itu biasanya lambang himpunan semesta ini
adalah huruf S ya, huruf S kapital. Oke. Himpunan semesta mempunyai anggota yang sama atau lebih daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Misalkan kayak tadi nih, kita sedang membicarakan himpunan ganjil yang kurang dari 9 gitu. Kita membicarakan 1, 3, 5, 7. Nah, minimal himpunan semestanya itu 1, 3, 5, 7. Minimal. Setelah itu bisa lebih. Misalkan himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaitu bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan 10. Itu merupakan himpunan semestanya yang lebih dari A tersebut gitu. Nah, selanjutnya ini kita ke contoh himpunan kosong dan himpunan semesta. Oke. Yang pertama himpunan kosong. Contohnya himpunan bilangan cacah kurang dari 0. Himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Kalian tahu bilangan cacah mulai dari berapa? Jadi bilangan cacah itu mulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalian bisa tentukan bilangan cacah yang kurang dari 0. Jadi ini tidak memiliki anggota. Jadi ini dinamakan himpunan kosong. Kemudian yang kedua, himpunan bilangan bulat yang lebih dari 1 dan kurang dari 2. Bisakah kalian menentukan bilangan bulat yang lebih dari 1 kurang dari 2? Jadi bilangan bulat tuh misalkan nih dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang di antara 1 dan 2 ini bilangan bulat berapa yang bisa kalian tentukan di sini? Jadi tidak ada gitu. Jadi ini juga himpunan kosong atau ini. Oke, terlalu panjang ya. Oke, itu. Oke, jadi itu himpunan kosong tidak memiliki anggota. Kemudian himpunan semesta. Nah, sekarang misal yang tadi nih, A itu adalah himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 7. Himpunan semesta yang mungkin dari A. Minimal himpunan semestanya itu sama dengan himpunan A. Jadi bisa kita buat 1, 3, 5, 7. Bisa juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa juga seperti itu. Misalkan selanjutnya itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Jadi itu bisa segitu. Jadi minimal sudah ada 1, 3, 5, 7. Sudah ada 1, 3, 5, 7 sama dengan anggota himpunan A gitu. Jadi himpunan semestanya bisa lebih dari itu. Oke. Nah, selanjutnya kita ke diagram pen. Nah, himpunan-himpunan ini bisa kita sajikan juga dalam bentuk diagram pen. Apa itu diagram pen? Kita langsung saja. Oke, kita baca dulu petunjuknya ya dalam membuat diagram pen. Cara menyajikan himpunan juga bisa dalam bentuk gambar atau diagram pen. Petunjuk dalam membuat diagram pen antara lain. Yang pertama, himpunan semesta S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Oke, jadi kita buat nanti persegi panjang, kemudian di sebelah kiri kita isi huruf S. Kemudian yang kedua, setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Jadi kita bisa buat kurva atau sejenis lingkaran itu. Jadi kalau misalkan di dalam himpunan semesta itu ada himpunan lagi, himpunan yang lebih kecil tentunya. Jadi kita buatkan di dalam kurva sederhana. Kemudian yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Oke, jadi nanti setiap anggotanya, setiap angka-angkanya itu di depannya kita isi titik gitu ya. Nah, sekarang ke contoh diagram pennya. Bagaimana cara membuat diagram pennya? Di sini yang kakak. Oke, di sini kakak sediakan dua buah himpunan ini. Jadi yang di kiri itu ada himpunan S yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian A-nya 1, 2, 3, B-nya 4, 5, 6. Kemudian yang di kanan S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bagaimana cara membuat diagram pen-nya?
kita awali dari yang kiri dulu ya. Oke, sekarang kita batasi saja ini supaya jelas. Oke, sekarang kakak buat yang di kiri dulu. Jadi kita ikuti petunjuk yang tadi, kita buat persegi panjang dulu ya. Persegi panjang, oke kita buat. Oke, sudah kita buat persegi panjang, kemudian kita isi huruf S di pojok kiri. Oke, kemudian kita daftarkan anggota himpunan A dan B. Kita buat kurva tertutup sederhana di sini. Sekarang kita perhatikan dulu antara himpunan A dan himpunan B itu ada anggota yang sama enggak gitu. Jadi A 1 2 3, B 4 5 6. Jadi enggak ada anggotanya yang sama. Jadi kurvanya terpisah kita buat ya. Ini kita gedein dikit ya. Oke, ini A, ini B. Jadi A itu anggotanya 1 2 3, kemudian B 4 5 6. Oke, jadi di sini ada 1 2 3 4, yang B-nya 4 5 6. Kemudian kita lihat di himpunan S-nya. Jadi di A itu udah 1 2 3-nya udah kita tulis, kemudian di B 4 5 6-nya udah kita tulis. Sekarang kita tulis sisanya di luar kurva tertutup sederhana itu. Acak aja, bebas. Di sini kita tulis 7-nya boleh, di sini 8-nya boleh, kemudian di sini 9-nya. Oke. Jadi untuk sisanya itu kita tulis di luar kurva tertutup sederhana. Nah, itu kalau himpunan A sama himpunan B itu anggotanya tidak ada yang sama. Sekarang kita perhatikan yang di kanan nih. Yang di kanan anggota A 1 2 3 4. Kemudian yang B 3 4 5 6. Coba perhatikan di sini. Jadi himpunan A dan himpunan B anggotanya ada yang sama, yaitu 3 dan 4-nya. Jadi kalau ada anggota dari himpunan A dan B yang sama, nanti kurva tertutup sederhananya kita iriskan gitu ya. Kita buat dulu persegi panjangnya. Oke, ini persegi panjangnya. Kita iriskan sekarang kurva tertutup sederhana di dalamnya. Jadi ini A, ini B. Nah, sekarang dari anggota himpunan A dan B yang sama, kita taruh di tengah-tengah sini, di irisan antara kurva tertutup sederhana A, kurva tertutup sederhana B. Jadi di sini 3, kemudian 4. Kemudian di sebelahnya, di A-nya itu tinggal sisa 1 sama 2. Kemudian di B-nya tinggal sisa 5, 6, dan 7. Nah, sekarang 1 2 3 4 5 6 7 sudah kita tulis di dalam kurva tertutup sederhana A, B, dan di irisannya. Sisanya kita tulis di luarnya. Kita lihat himpunan S itu masih sisa 8 sama 9. Jadi kita bisa tulis sembarang nih. Di sini 8, di sini 9. Oke, jadi itu. Jadi begitu cara membuat diagram pen dari himpunan gitu. Kita lihat dulu himpunan A dan himpunan B ada irisan atau enggak. Kalau enggak ada, jadi kurva tertutup sederhana dipisah. Kalau ada sama, kurva tertutup sederhana diiriskan. Oke, segitu saja dulu materi himpunan yang bisa kakak jelaskan agar tidak lama-lama nanti ya. Untuk materi himpunan selanjutnya nanti kakak buat di video selanjutnya. Jadi kalian juga bisa request materi apa yang ingin kalian lihat, kalian tonton dari Kak Pandu. Nanti Kak Pandu akan buatkan untuk kalian agar kalian juga terbantu ya dari video-video yang Kak Pandu buat. Oke, terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel ini jika kalian baru melihat channel ini agar Kak Pandu lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di video pembelajaran matematika Kak Pandu selanjutnya. Thank you.